Halo sahabat misterius, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama kami di channel RJ45 MPA. Cerita misteri ini akan membuat adrenalin kamu meningkat dan menjadikan kamu lebih berani dalam menghadapi situasi yang sepi dan sunyi dimanapun kamu berada, dan akan membawa kamu seolah-olah ada di dunia lain. Sebelum lanjut cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng channel ini, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Malam Jumat Kliwon. Makam tua di tengah hutan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir pelan, menggerakkan dedaunan di hutan kecil yang membentang di tepi desa Karangjati. Langit tampak mendung, menutupi cahaya bulan, dan hanya suara jangkrik serta sesekali lolongan anjing yang terdengar memecah keheningan. Raka menarik tudung jaketnya sambil menatap kedua temannya. Jadi, beneran mau masuk ke makam tua itu? Malam ini, malam Jumat Kliwon, katanya, suaranya setengah bergetar. Dian, yang sejak tadi menyalakan rokoknya, tersenyum tipis. Justru itu. Kapan lagi kita bisa buktiin kalau semua cerita warga cuma omong kosong? Asap rokok mengepul, bercampur dengan kabut tipis yang mulai turun. Seno, yang membawa senter, hanya menelan ludah. Aku dengar dari bapak, kalau di makam itu ada arwah perempuan yang suka nangis tengah malam. Ia menatap Raka, seolah meminta dukungan untuk membatalkan rencana. Namun, rasa penasaran sudah menguasai mereka sejak sore tadi. Apalagi, ada taruhan kecil dengan anak-anak muda desa lain, siapa yang berani masuk ke makam tua pada malam Jumat Kliwon akan dianggap jagoan Karangjati. Perjalanan menuju makam melewati jalan setapak yang diapit pohon jati tua. Daunnya bergesekan, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Bau tanah basah memenuhi udara. Senter Seno menjadi satu-satunya penerang, memantulkan cahaya kekuningan di tanah yang dipenuhi akar pohon. Setelah sekitar 15 menit berjalan, mereka tiba di tepi hutan tempat pohon beringin raksasa berdiri. Batangnya sebesar 3 pelukan orang dewasa, akar-akar gantungnya menjuntai seperti tirai gelap. Dian berhenti, memandangi pohon itu. Katanya, di bawah beringin inilah pintu masuk dunia lain terbuka. Nada suaranya terdengar seperti bercanda, tapi matanya tampak serius. Di balik beringin itu, terhampar area makam tua. Nisan-nisan miring, sebagian tertutup lumut, sebagian patah. Di tengahnya, ada satu makam yang lebih besar, dengan batu nisan hitam yang sudah retak di bagian atas. Raka menelan ludah. Oke, kita tancap lilin di sini, terus balik. Setuju? Dian dan Seno mengangguk. Dian menyalakan lilin pertama, lalu menancapkannya di tanah depan nisan besar itu. Angin berhembus pelan, membuat api lilin bergoyang. Seno ikut menancapkan lilinnya di sisi lain nisan. Tiba-tiba, Raka merasa tanah di bawah kakinya bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Kalian ngerasain nggak? Bisiknya. Seno mengernyit. Ngerasain apa? Tapi sebelum Raka sempat menjawab, lilin di depan mereka bergetar, lalu nyaris pada meski angin tidak bertiup kencang. Dari arah kanan, terdengar suara lirih, seperti langkah kaki menyeret sesuatu. SSSRRKK. SSSRRKK. Senter Seno diarahkan ke sumber suara, tapi yang terlihat hanya nisan-nisan tua. Paling cuma tikus atau kucing, kata Dian, mencoba mengusir rasa takut. Namun, saat ia menoleh lagi, matanya membelalak. Di tanah, tepat di depan makam besar itu, muncul retakan kecil. Tanahnya bergeser,
Lalu perlahan, sebuah tangan kurus pucat keluar, jari-jarinya panjang, kukunya hitam, mencengkeram tanah. Astaga! Seno menjerit, mundur beberapa langkah. Raka terpaku, matanya tak bisa lepas dari tangan itu. Dari dalam tanah, terdengar suara napas berat, disusul erangan pelan, seperti seseorang yang berusaha keluar setelah terkubur lama. Tanah terus berguncang. Lilin-lilin yang tadi mereka pasang tiba-tiba padam bersamaan. Kegelapan menelan segalanya. Dalam kegelapan itu, ada bisikan pelan, terdengar jelas di telinga Raka. "Bantu aku keluar." Bayangan di balik pohon beringin. Raka membuka matanya dengan terkejut. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi lehernya. Cahaya pagi menembus celah jendela kamarnya, namun rasa sesak di dadanya tak hilang. Ia mengira semua yang terjadi tadi malam hanyalah mimpi, sampai ia melihat lumpur kering menempel di sepatu yang masih ada di sudut kamar. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Jadi itu nyata. Suara bisikan itu masih terngiang jelas di telinganya. "Bantu aku keluar." Pikirannya kacau. Ingatan tentang tangan pucat yang mencengkeram tanah di makam tua membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba menenangkan diri dengan segelas air, tapi matanya terus tertuju ke jendela, seperti ada yang mengintai dari luar. Siang harinya, Raka bertemu Dian dan Seno di warung kopi depan balai desa. Wajah keduanya tampak pucat. "Gue nggak bisa tidur semalam," kata Dian pelan sambil menyeruput kopi. "Setiap merem, gue ngerasa ada yang ngeliatin." Seno hanya menunduk. Matanya sayu, dan tangannya gemetar saat memegang gelas. Kaki lu kenapa, No?" tanya Raka. Seno menoleh, memperlihatkan celana panjangnya yang kotor di bagian bawah. "Pagi tadi gue nemu lumpur di kaki. Padahal gue nggak keluar rumah," suaranya melemah, "kayak gue jalan sendiri." Percakapan mereka terhenti saat suara kentongan dari kejauhan terdengar, pertanda ada warga meninggal. Warga di warung saling berbisik, katanya seorang laki tua ditemukan tewas di ladang, wajahnya pucat, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Malamnya, Raka mencoba tidur lebih awal, tapi entah kenapa ia merasa ada sesuatu di dalam kamarnya. Saat menutup mata, suara ketukan pelan terdengar dari arah lemari. "Ok, tok, tok." Ia membuka mata, menatap ke arah lemari. Tidak ada apa-apa. Tapi dari sudut matanya, ia melihatnya, sebuah bayangan tinggi menjulang, berdiri di pojok kamar. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, tubuhnya kurus, dan kepalanya miring, seolah menatapnya. Raka terlonjak, mengambil ponselnya dan menyalakan lampu senter. Bayangan itu lenyap. Ia mencoba mengatur nafas. Mungkin cuma ilusi. Namun, saat ia memadamkan senter, bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan Jawa, nada pelan namun menyeramkan, bercampur suara perempuan berbisik. "Kau, sudah kuberi tanda." Keesokan paginya, Raka menemukan telapak tangan kecil penuh lumpur menempel di kaca jendelanya dari luar, padahal kamarnya ada di lantai 2. Larangan yang dilanggar. Langit sore di desa Karangjati memerah, tanda matahari mulai tenggelam. Suara adzan maghrib bergema dari surau kecil di ujung desa, bercampur dengan desir angin yang membawa aroma tanah basah. Raka memandangi secari kertas yang ditemukannya malam tadi. Tulisan itu masih jelas. "Cari sendang wangi. Di sanalah semuanya dimulai." Ia duduk di teras rumah Dian,
sambil menceritakan pertemuannya dengan sosok perempuan berkebaya putih. Dian mengernyit. "Sendang Wangi, gue pernah dengar. Itu mata air di belakang makam tua, kan? Tempat yang katanya angker banget." Sebelum Raka sempat menjawab, suara berat memotong percakapan mereka. "Itu bukan sekadar angker. Itu gerbang." Mbah Rono berdiri di depan pagar, membawa tongkat kayu. Tatapannya tajam, seperti bisa menembus isi kepala. "Kalian jangan pernah ke sana," lanjut Mbah Rono. Airnya memang jernih, tapi setiap malam Jumat Kliwon, di permukaannya muncul bayangan wajah orang yang sudah mati. Ia mendekat, suaranya merendah. "Dulu, Sulastri ditemukan di sana. Lehernya memar, bajunya sobek, matanya terbuka, seolah melihat pembunuhnya sebelum mati. Malamnya, larangan itu seharusnya cukup untuk membuat siapapun mundur. Tapi bagi Seno, justru sebaliknya. Sejak kejadian di makam, ia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Bisikan perempuan terus terdengar di telinganya, memanggil-manggil ke satu tempat, Sendang Wangi. Tengah malam, saat semua orang terlelap, Seno mengambil senter dan keluar rumah. Langkahnya pelan tapi pasti, seperti dikendalikan. Jalan menuju Sendang Wangi gelap gulita, hanya suara burung malam dan sesekali bunyi gemerisik di semak yang menemaninya. Saat ia sampai, pemandangan sendang itu memukau, airnya bening berkilau diterangi cahaya bulan. Kabut tipis melayang di atas permukaan, dan aroma melati samar tercium. Seno berjongkok di tepi air. Awalnya ia hanya ingin melihat. Namun, perlahan, di permukaan air, muncul bayangan wajah perempuan berkulit pucat dengan mata yang kosong menatapnya. Wajah itu tersenyum pelan. "Kau datang." Tanpa sadar, Seno memasukkan tangannya ke dalam air. Saat jarinya menyentuh permukaan, sesuatu dari bawah memegang pergelangannya, dingin, keras, dan menariknya dengan kuat. Air beriak kencang, dan Seno terjatuh ke dalam. Matanya terbuka lebar di bawah air, melihat siluet perempuan berkebaya putih yang mendekat, lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, Raka dan Dian menemukan Seno di depan rumahnya. Pakaian dan kakinya penuh lumpur, matanya kosong seperti orang yang kehilangan jiwa. Bibirnya bergetar, mengucapkan satu kalimat berulang-ulang dengan suara serak. "Dia sudah kembali." Seno yang berubah. Pagi itu, matahari baru saja naik, tapi rumah Seno sudah dipenuhi bisik-bisik warga. Raka dan Dian berdiri di teras, menatap sahabat mereka yang duduk di lantai ruang tamu, menunduk, dan tidak bergerak. Matanya terbuka, namun tatapannya kosong. Ibu Seno menangis di sudut ruangan. Semalam dia pulang dalam keadaan basah kuyup. Badannya dingin sekali. Sejak itu, dia seperti ini. Tangannya gemetar saat menunjuk anaknya. Raka mencoba mendekat. "No, ini gue, Rak. Lu denger gue, kan?" Tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat yang keluar dari mulut Seno. Dian menepuk bahu Raka, lalu berbisik, "Lihat tangannya." Raka menoleh. Di pergelangan tangan Seno ada bekas lebam berbentuk jari, seperti bekas cekikan dari tangan yang sangat kuat. Bekas itu masih basah, seolah baru saja terjadi. Siang harinya, mereka membawa Seno ke rumah Mbah Rono. Begitu melihatnya, wajah Mbah Rono langsung mengeras. "Dia sudah ketempelan," katanya tegas. "Rohnya tidak sendiri. Ada yang ikut." "Bisa dikeluarin, Mbah?" tanya Raka dengan cemas. "Bisa.
tapi butuh ritual khusus. Dan sebelum itu, kita harus tahu apa yang roh itu mau. Mbah Rono menatap Seno lekat-lekat, lalu mengusap dahinya dengan minyak kelapa. Seketika, Seno mengerang pelan. Dari mulutnya keluar suara perempuan, suara yang tidak mungkin berasal dari tubuhnya. Dia, bunuh aku, disendang, darahku mengalir di tanah ini. Tubuh Seno bergetar hebat, lalu diam. Matanya terpejam. Ketika terbuka kembali, tatapannya berbeda, penuh kemarahan. Ia tersenyum tipis, senyum yang bukan miliknya. Aku ingin mereka semua merasakan apa yang kurasakan. Malam itu, Seno menghilang dari rumah. Raka dan Dian mencarinya ke seluruh desa. Di tengah pencarian, mereka mendengar suara gamelan lirih dari arah sawah. Mereka mengikuti suara itu hingga menemukan Seno berdiri di pematang, memandangi bulan. Tubuhnya kaku. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan kata-kata dalam bahasa Jawa kuno. Angin berhembus kencang, dan tiba-tiba puluhan burung gagak melintas di atas kepala mereka, berputar seperti pusaran. Raka berteriak, "Seno! Sadar, No!" Tapi Seno menoleh perlahan. Matanya hitam legam tanpa bagian putih. Dengan suara berat yang sama sekali bukan miliknya, ia berkata, "Malam Jumat Kliwon berikutnya, darah akan dibayar dengan darah." Ritual pemanggilan. Hujan gerimis turun sejak sore, membuat suasana desa Karangjati semakin muram. Raka dan Dian duduk di rumah Mbah Rono, menunggu arahan. Seno dibaringkan di tikar pandan, tubuhnya diikat dengan tali anyaman bambu. Matanya terpejam, tapi bibirnya sesekali bergerak, berbisik dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Mbah Rono menyiapkan sesaji, bunga 7 rupa, kemenyan, kendi berisi air sendang, dan seikat daun kelor. "Malam ini kita akan memanggil arwah Sulastri," katanya, suaranya rendah namun tegas. "Kalau berhasil, dia akan bicara. Kalau gagal..." Ia berhenti, menatap mereka dengan sorot mata serius. "Kita semua mungkin tidak akan pulang." Malam semakin larut. Mereka berjalan menuju makam tua di tengah hutan. Gerimis masih turun, menyisakan aroma tanah basah. Pohon beringin raksasa yang menaungi makam tampak lebih gelap dari biasanya. Akar-akarnya menjuntai seperti lengan-lengan yang ingin menangkap siapapun yang lewat. Di depan nisan hitam besar, Mbah Rono menancapkan lilin dan menyalakan kemenyan. Asapnya melingkar-lingkar, terbawa angin. Seno dibaringkan di tanah, tepat di depan makam itu. Mbah Rono mulai membaca mantra. Suaranya dalam, bergetar, kadang seperti bukan milik manusia. Angin bertiup semakin kencang, membuat daun-daun berdesir seperti bisikan ribuan suara. Tiba-tiba, Seno menggeliat. Matanya terbuka, namun tatapannya kosong. Dari mulutnya keluar suara lirih, suara perempuan. "Aku, Sulastri." Raka dan Dian saling menatap. "Aku dibunuh oleh orang yang kalian kenal, darahku mengalir di sendang, malam itu mereka menertawaiku." Mbah Rono mendesak, "Siapa yang membunuhmu, Sulastri?" Namun sebelum jawaban keluar, api lilin padam tersapu angin kencang. Asap kemenyan berputar liar, dan dari dalam kegelapan terdengar suara tawa rendah, bukan tawa perempuan, melainkan tawa laki-laki yang dalam dan mengerikan. "Kalian tidak akan pernah tahu." Tanah di bawah Seno bergetar, retakan kecil muncul di sekitar makam. Dari retakan itu, tangan-tangan kurus mulai meraih keluar, mencakar tanah, mencoba menarik siapapun yang dekat. Mbah Rono berteriak, "Cepat! Siramkan air sendang!"
Raka mengguyurkan kendi air ke tubuh Seno. Seketika tangan-tangan itu menghilang dan Seno pingsan. Suasana kembali tenang, tapi Raka sadar sesuatu. Kata-kata terakhir arwah Sulastri bukan hanya ancaman. Itu peringatan. Surat dari masa lalu. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas desa Karangjati. Raka berjalan cepat menuju rumah Dian. Ia tidak bisa tidur semalaman karena bayangan tinggi yang muncul di kamarnya. Lebih buruk lagi, telapak tangan kecil berlumpur yang ia temukan di kaca jendela terasa seperti peringatan. Rumah Dian adalah rumah joglo tua peninggalan kakeknya. Saat Raka sampai, Dian sedang duduk di teras sambil memandangi secari kertas kusut. Wajahnya terlihat tegang. "Apa itu?" tanya Raka, duduk di sampingnya. Dian menghela napas panjang. "Gue nemu ini di lemari kayu di gudang. Kayaknya tulisan tangan kakek gue." Ia menyerahkan kertas itu. Warnanya sudah kekuningan, pinggirannya robek, dan aroma apek menguar dari permukaannya. Raka mulai membaca. Tulisan tangan itu bergetar, seperti ditulis dengan tergesa. "Jangan biarkan mereka membongkar makamnya." Perempuan itu, Sulastri, tahu rahasia yang tak boleh keluar. Malam Jumat Kliwon, ia akan mencarimu jika kau pernah menginjak tanahnya. Jangan tatap matanya. Jangan dengarkan bisikannya. Raka menatap Dian. "Sulastri? Itu kayaknya nama yang dibisikin waktu di makam, kan?" Dian mengangguk pelan. "Kakek gue dulu juru kunci makam tua itu. Gue rasa dia tahu kenapa perempuan itu dikubur tanpa doa." Sore harinya, mereka memutuskan menemui Mbah Rono, tetua yang masih hidup dan konon tahu banyak soal sejarah desa. Rumah Mbah Rono berada di pinggir sawah, dikelilingi pohon bambu yang berdesir ditiup angin. Mbah Rono menyambut mereka dengan tatapan dalam. "Kalian bertiga sudah menyalakan lilin di depan makam hitam itu, ya?" Raka dan Dian terdiam. "Kalau sudah begitu, arwah Sulastri pasti menandai kalian. Dia dibunuh puluhan tahun lalu, malam Jumat Kliwon, oleh orang yang kalian kenal, tapi belum tahu siapa," lanjut Mbah Rono. "Kenapa dibunuh?" tanya Dian. Mbah Rono menatap keluar jendela, suaranya menurun. Karena dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Waktu itu desa ini punya rahasia kelam, dan dia jadi korban untuk menutupinya. Malam itu, Raka pulang lebih malam dari biasanya. Saat melewati jalan kecil di dekat sawah, ia melihat seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Rambutnya panjang tergerai, mengenakan kebaya putih, wajahnya menunduk. Raka berhenti, mencoba memanggil. "Mbak?" Perempuan itu tidak menjawab. Perlahan, ia menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata. Dari bibirnya yang pecah, terdengar suara lirih. "Bantu aku keluar sebelum mereka datang." Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat pohon-pohon di sekitar berderak. Saat Raka menutup mata sejenak karena debu, sosok perempuan itu lenyap, namun di tanah tempat ia berdiri, tertinggal secari kertas lusuh. Kertas itu berisi tulisan yang hampir pudar. "Cari sendang wangi. Di sanalah semuanya dimulai." Kebenaran terkuak. Hujan telah reda, namun udara di desa Karangjati masih berat. Raka duduk di teras rumah, memandangi langit yang kelabu. Pikirannya terus kembali ke malam ritual di makam tua. Kata-kata Sulastri, dibunuh oleh orang yang kalian kenal, berulang kali menggema di kepalanya. Dian datang membawa sebuah buku tua berdebu.
"Gue nemu ini di lemari belakang rumah kakek gue," katanya. Buku itu ternyata adalah catatan harian milik almarhum kakeknya yang pernah menjadi juru kunci makam. Raka membukanya dengan hati-hati, aroma kertas tua memenuhi hidung. Di halaman tengah, ada tulisan yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Malam Jumat Kliwon, tahun 1978. Sulastri melihat sesuatu di balai desa. Mereka takut rahasianya terbongkar. Malam itu, ia dibawa ke Sendang Wangi. Orang yang memimpin adalah Pak Karmin. Raka dan Dian saling berpandangan. Pak Karmin adalah kepala desa mereka sekarang, orang yang selama ini dihormati warga, bahkan dianggap tokoh paling berpengaruh di Karangjati. Sore itu, mereka memutuskan mencari tahu lebih banyak. Dengan alasan membantu bersih-bersih gudang balai desa, Raka dan Dian mengintip ruangan arsip. Di sana, mereka menemukan sebuah foto hitam putih. Foto itu memperlihatkan sekelompok pria muda berdiri di tepi Sendang Wangi. Salah satunya adalah Pak Karmin, masih muda, tapi jelas wajahnya. Di belakang para pria itu, ada sosok perempuan berambut panjang, wajahnya kabur seperti bergerak saat difoto. Raka langsung tahu siapa itu. Sulastri. Malamnya, Raka pulang sendirian. Jalan desa sunyi, hanya suara jangkrik dan gelegar petir di kejauhan. Saat melewati rumah Pak Karmin, ia melihat lampu di ruang tamu menyala. Pak Karmin duduk sendirian di kursi, menatap ke arah jendela. Raka hendak mempercepat langkah, tapi kemudian melihat sesuatu. Di belakang Pak Karmin, berdiri sosok perempuan berkebaya putih, rambut tergerai menutupi wajah. Tangan pucatnya terangkat, memegang bahu Pak Karmin. Mata Raka membelalak. Sosok itu menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat membiru, mata hitam kosong, dan ia tersenyum. Petir menyambar, dan lampu rumah padam seketika. Ketika nyala lampu kembali, sosok perempuan itu sudah hilang. Tapi Pak Karmin kini berdiri di depan jendela, menatap Raka dengan tatapan yang dingin. Malam berdarah. Hujan deras turun sejak malam, menyelimuti desa Karangjati dalam kegelapan dan suara gemuruh. Raka gelisah di kamarnya, memikirkan tatapan Pak Karmin semalam. Tatapan itu bukan tatapan biasa, itu tatapan orang yang tahu rahasianya akan segera terbongkar. Tepat pukul 11 malam, suara kentongan bertalu-talu memecah hujan. Tong, tong, tong. Raka berlari keluar rumah, bergabung dengan warga yang sudah berkumpul di jalan. Wajah-wajah pucat menyiratkan rasa takut. Pak Karmin ditemukan di Sendang Wangi, bisik salah satu warga. Lokasi kejadian. Sendang Wangi terlihat seperti potongan neraka malam itu. Airnya beriak liar meski hujan tak terlalu deras di sekitar sana. Di tepi sendang, tubuh Pak Karmin terbaring telentang, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Lehernya memar, seolah dicekik, dan dari mulutnya keluar air bercampur darah. Yang membuat semua orang membeku adalah tulisan di tanah, terbentuk dari lumpur bercampur darah. Belum selesai. Raka merasa ada yang mengawasinya dari dalam kabut tebal di sekitar sendang. Ia memicingkan mata, dan melihat sosok perempuan berkebaya putih berdiri di tengah air, tak terpengaruh arus, memandang langsung ke arahnya. Keesokan paginya, desa gempar. Warga berbisik-bisik, sebagian menganggap kematian Pak Karmin akibat karma masa lalu, sebagian lagi menyalahkan kutukan malam Jumat Kliwon. Polisi datang, tapi hanya menganggapnya sebagai kasus pembunuhan biasa. Mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Di rumah Mbah Rono,
Raka dan Dian mencoba menyusun potongan-potongan misteri. Kalau Pak Karmin sudah mati, berarti bukan cuma dia yang terlibat, kata Mbah Rono. Masih ada yang lain. Dan arwah itu tidak akan tenang sampai semua yang terlibat dibayar dengan nyawa. Seno, yang selama ini diam di sudut ruangan, tiba-tiba bicara dengan suara pelan tapi jelas. Aku tahu siapa selanjutnya. Raka menatapnya. Siapa? Seno tersenyum tipis, senyum yang membuat darah Raka membeku. Kita semua. Pintu terakhir. Hujan sudah reda, tapi kabut tebal masih menyelimuti desa Karangjati. Raka, Dian, dan Seno berjalan menuju rumah kosong di ujung desa, tempat yang selama ini dianggap angker. Rasa takut bercampur penasaran menguasai mereka, apalagi setelah kata-kata Seno kemarin malam, kita semua. Rumah itu berdiri terpencil, kayu lapuk dan cat mengelupas. Jendela-jendelanya pecah, pintu depan nyaris lepas dari engsel. Saat mereka mendekat, suara gamelan lirih terdengar dari dalam, berpadu dengan bisikan tak jelas. Selamat datang, waktumu sudah tiba. Raka menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Kita masuk, cepat. Jangan sampai mereka muncul di luar. Dian mengangguk, menyalakan senter. Di dalam rumah, debu beterbangan di udara. Lantai berderit di setiap langkah. Di dinding, tergantung foto-foto hitam putih yang tampak biasa, tapi jika diperhatikan lebih dekat, semua foto itu menampilkan korban-korban misterius desa, termasuk Pak Karmin. Mata mereka seolah menatap Raka dan kawan-kawan, seolah meminta pertolongan. Di pojok ruangan, pintu kecil terbuka sedikit, seolah mengundang mereka masuk. Raka mendorongnya perlahan. Di dalam, terdapat kamar rahasia. Di tengah kamar, terdapat altar kecil berdebu, di atasnya lilin yang sudah meleleh dan sebilah keris tua. Tiba-tiba, suara tertawa mengerikan terdengar di seluruh rumah. Bayangan hitam melintas di dinding, memantul di cermin tua. Sosok perempuan berkebaya putih muncul, menatap mereka. Wajahnya pucat, matanya kosong, senyumannya menakutkan. Sulastri, kenapa kalian masuk? Suaranya bergaung, terdengar dari segala arah. Aku menunggu, tapi kalian selalu datang sendiri. Raka gemetar. Dian menahan napas. Seno berdiri, tubuhnya kaku, matanya berubah hitam. Ini waktumu, membayar, bisik Seno dengan suara yang sama sekali bukan miliknya. Dari altar, tanah mulai bergetar, retakan muncul, tangan-tangan pucat keluar, mencoba mencengkeram mereka. Mereka terpojok. Lampu senter berkedip, lilin di altar menyala sendiri, membentuk bayangan seperti ribuan orang yang menatap tajam. Raka sadar satu hal, rahasia yang tersembunyi selama puluhan tahun bukan hanya tentang Sulastri, tapi tentang seluruh desa. Dan rumah kosong ini adalah pintu terakhir menuju kebenaran yang menyakitkan. Jumat Kliwon terakhir. Malam itu, desa Karangjati diselimuti kabut tebal dan hujan rintik. Raka, Dian, dan Seno berdiri di rumah kosong di ujung desa, jantung mereka berdegup kencang. Mereka tahu ini malam terakhir, malam di mana rahasia Sulastri akan terungkap, dan kutukan yang menimpa desa mungkin mencapai puncaknya. Di dalam kamar rahasia, lilin di altar menyala sendiri. Keris tua di atasnya berkilau, seakan memantulkan cahaya dari dunia lain. Bayangan tangan pucat muncul dari retakan di lantai, merambat ke dinding, membentuk wajah-wajah korban masa lalu. Di tengahnya, Sulastri berdiri, wajahnya pucat, matanya hitam, senyum dingin menakutkan. Kenapa kalian datang? Suaranya bergaung.
Kalian ingin tahu kebenaran, tapi siapkah kalian membayar harganya? Seno melangkah maju. Tubuhnya masih kerasukan, matanya hitam. Kami harus tahu. Suaranya berat, bukan miliknya. Lalu, bayangan Pak Karmin muncul, meski tubuhnya sudah tak bernyawa. Wajahnya mengerikan, menatap mereka dengan tatapan dingin. Rahasia desa ini tidak boleh terbongkar, tapi sekarang sudah terlambat, bisiknya, suara bergema di seluruh rumah. Raka meraih tangan Dian. Kita harus menghadapi semuanya, sekarang. Embah Rono muncul dari belakang, membawa kendi air sendang wangi dan daun kelor. Ia mulai membaca mantra penenang. Lilin-lilin berkedip liar, bayangan Sulastri melayang mendekat, dan tangan-tangan dari retakan lantai mencoba mencengkera mereka. Suasana mencapai puncak ketegangan ketika Sulastri akhirnya bicara. Orang yang membunuhku adalah Pak Karmin, dan semua yang menutupinya, mereka akan menanggung nasib yang sama. Tiba-tiba, retakan di lantai semakin lebar, membentuk pusaran cahaya. Tangan-tangan menarik Pak Karmin ke dalam pusaran itu. Sosoknya menjerit, namun suara itu segera lenyap. Seno terhuyung, perlahan tubuhnya kembali normal. Matanya kembali bening, dan ia jatuh terduduk. Aku bisa merasakan semuanya, hilang, bisiknya. Raka dan Dian saling menatap. Mereka masih gemetar, tapi sadar kutukan itu setidaknya terhenti. Sosok Sulastri muncul sekali terakhir, tersenyum tipis sebelum menghilang ke dalam cahaya pusaran. Malam itu, mereka keluar dari rumah kosong. Jalan desa kembali tenang. Kabut perlahan menghilang, dan pertama kali sejak lama, udara terasa ringan. Namun Raka menatap langit yang mulai terang, merasakan satu hal, malam Jumat Kliwon selalu akan datang lagi. Dan kutukan, meski terhenti, meninggalkan bayangan yang tidak mudah dilupakan. Dengan langkah berat tapi yakin, mereka bertiga berjalan pulang, meninggalkan rumah kosong dan misteri yang akhirnya terungkap, setidaknya untuk saat ini.